Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat, kemudian dapat mengidentifikasi karakteristik zat, dan mengidentifikasi perubahan wujud zat. Nah, apa itu zat? Ayo, siapa yang tahu apa itu zat? Ya, betul. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, zat sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada zat padat, kemudian ada zat cair, dan juga zat gas. Nah, zat padat bentuknya tetap dan volumenya tetap. Nah, contohnya zat padat itu seperti batu, lemari, kayu. Kemudian ada zat cair. Nah, zat cair ini bentuknya berubah dan volumenya tetap. Nah, contoh zat cair ini seperti sirup, air, dan juga teh. Itu termasuk zat cair. Nah, zat gas bentuknya berubah dan volumenya juga berubah. Contohnya seperti gas yang dimasukkan ke balon, maka bentuknya akan mengikuti balon dan volumenya juga akan berubah. Nah, kemudian kita bahas tentang partikel zat. Nah, partikel zat padat itu seperti digambar ya, bentuknya tetap, volumenya tetap. Nah, letak partikel penyusunnya itu sangat berdekatan. Bisa diperhatikan ya di gambar ya. Nah, gaya tarik menarik antar partikel kuat dan gerakan partikelnya terbatas. Kemudian zat cair. Nah, berbeda ya zat cair sama zat padat. Nah, jika partikel zat padat tadi rapat, kalau zat cair itu renggang. Nah, bentuknya itu berubah sesuai dengan wadahnya. Bisa dilihat ya, partikelnya mengikuti botol yang diisi dengan zat cair. Sedangkan volumenya itu tetap. Nah, gerakan partikel-partikel penyusunnya itu bebas dan tidak terikat. Beda kan sama zat padat tadi. Nah, letak antar partikel lebih berdekatan bila dibandingkan zat gas. Nah, akan tetapi jika dibandingkan dengan zat padat itu lebih jauh. Nah, yang terakhir yaitu partikel zat gas. Nah, partikel zat gas ini bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah, memenuhi ruangan. Contohnya seperti di gambar ya. Bisa dilihat partikelnya itu memantul-mantul, memenuhi ruangannya, berbentuk udara, dan letak partikelnya itu sangat berjauhan. Nah, partikel bergerak bebas, bisa dilihat gerakannya bebas. Nah, dan gaya tarik menarik antar partikelnya itu hampir tidak ada. Nah, bisa dilihat perbedaan dari karakteristik zat padat, cair, dan zat gas jika dilihat dari bentuk, volume, jarak partikel, dan ikatan partikel. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan wujud zat. Nah, dari mana dulu? Dari cair ke padat dulu, gas ke cair dulu, atau gas ke padat? Oke, kita mulai dari cair ke padat dulu. Nah, dari cair, zat cair menjadi ke zat padat itu dinamakan dengan membeku. Nah, contoh peristiwa membeku yaitu pada jika kalian membuat es batu. Nah, itu kan awalnya air dimasukkan ke plastik, kemudian ditaruh di freezer. Nah, setelah kalian menunggu beberapa jam, beberapa menit, maka air itu akan berubah menjadi es batu. Nah, sebaliknya, jika zat padat ke cair itu dinamakan dengan mencair. Oke, mencair. Contohnya, ketika zat
padatnya itu contohnya es batu. Nah, es batu yang sudah kalian buat tadi, kalian biar diamkan di ruangan terbuka. Nah, maka lama-kelamaan zat padat tersebut akan mencair. Oke. Kemudian kita bahas dari gas ke cair. Nah, gas ke cair ini dinamakan dengan mengembun. Nah, contoh mengembun yaitu ketika pagi hari. Nah, ketika pagi hari kalian lihat di daun-daun itu ada rintik-rintik air. Nah, itu dinamakan embun. Nah, embun itu awalnya dari zat gas. Nah, karena pengaruh suhu, maka dia mencair. Kemudian jika zat cair ke gas dinamakan dengan menguap. Contoh menguap itu seperti apa? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti saat kalian memasak, mendidihkan air. Nah, saat kalian mendidihkan air itu, ketika mendidih itu muncul asap-asap di atasnya kan? Nah, itu berubah cair menuju ke gas. Nah, kemudian yang ketiga ada zat padat ke gas. Nah, contohnya di sini, siapa yang pernah menaruh kapur barus buat pewangi pakaian di lemari? Nah, betul. Saat kalian menaruh kapur barus, awalnya penuh kan? Nah, setelah kalian diamkan dalam jangka waktu lama, maka kapur barus tersebut lama-kelamaan akan semakin kecil dan lama-lama akan habis. Nah, seperti itu. Nah, kalau gas menuju ke padat, contohnya yaitu ketika pembentukan salju di kutub. Nah, pada saat dibentuknya salju, gas itu akan berubah menjadi salju sehingga membentuk butiran-butiran salju. Nah, sekian ya apa yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.